Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah keimigrasian kelas manajemen dakwah C. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bea cukai dan ekspor impor barang. Nah, adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Nilam Sari Ayu Nindya, yang kedua Muhammad Ridwan Setianto, yang ketiga Risa Lewatunisa, yang keempat Tutfi Hidayah, dan yang terakhir adalah Nur Anissa. Kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama macam-macam bea cukai, yang kedua barang-barang wajib bea cukai, yang ketiga tarif bea cukai, yang keempat konsep pengawasan bea cukai, yang kelima tata cara ekspor barang, dan yang terakhir adalah tata cara impor barang. Nah, sebelumnya materi pertama kami yaitu macam-macam bea cukai. Bea cukai dan cukai mempunyai nilai tersendiri untuk menentukan besaran pajak. Untuk bea cukai, perhitungan yang dilakukan berdasarkan undang-undang adalah paling tinggi 40% dari nilai pabean. Jadi terdapat beberapa macam jenis bea, yaitu yang pertama bea anti dumping. Bea masuk anti dumping ini atau sering disingkat BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Juga bea masuk ini merupakan BMT yang dikenakan kepada barang impor di mana harga ekspor barang tersebut lebih rendah daripada harga normal di pasar domestik. Nah, yang kedua yaitu bea imbalan. Bea masuk ini merupakan jenis BMT yang dikenakan terhadap barang impor di mana ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor atas barang tersebut. Nah, barang impor yang masuk dikenakan bea masuk imbalan lantaran barang impor itu menyebabkan kerugian terhadap industri yang sejenis di dalam negeri dan menghambat pengembangan industri yang sejenisnya. Lalu yang ketiga yaitu bea tindakan pengamanan. Jenis bea masuk ini sangat populer dan disebut dengan safeguard dan juga merupakan BMT yang dikenakan terhadap barang impor, di mana terdapat kondisi lonjakan barang impor terhadap barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Jadi barang impor tersebut dinilai menyebabkan kerugian terhadap industri yang sejenis di dalam negeri serta menghambat pengembangan industri yang sejenis. Jadi bea masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Nah, yang macam-macam yang terakhir yaitu bea pembalasan. Bea masuk ini merupakan bea yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Jadi keempat bea tersebut mempunyai ketentuan tersendiri terkait dengan ketentuan barang-barang luar negeri yang akan dibawa ke Indonesia. Ketentuan tersebut harus diikuti oleh para penerima barang dan juga pihak penjual. Jika tidak akan ada beberapa hukuman dan konsekuensi yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang keterangan mengenai barang-barang yang wajib dikenai bea cukai. Nah, dalam Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007 itu diatur di situ bahwasanya barang-barang yang wajib dikenai bea cukai itu ada 3 jenis. Yang pertama ada etil etanol atau EA atau juga disebut sebagai etanol. Kemudian yang kedua ada hasil alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA. Nah, kemudian sebenarnya apa sih tarif bea cukai itu? Nah, tarif bea cukai adalah tarif atau biaya yang dikenakan kepada barang impor yang harganya itu melebihi 75 US dollar. Nah, biaya itu ditetapkan dan dipungut oleh Ditjen Bea Cukai. Nah, kemudian biaya masuk ini diatur dalam Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean. Jadi, mau nggak mau kita wajib menaati dan membayar biaya yang telah ditentukan
apabila barang tersebut merupakan barang impor dari luar negeri gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih cara pembayaran bea cukai atau cara bayar bea cukai. Nah, cara bayar bea cukai terdapat dua cara, yaitu pos sama selain pos. Selain pos di sini menyediakan perusahaan ekspedisi dan jasa, atau biasanya akan menanyakan apakah pembeli punya NPWP atau tidak, dan kemudian memberitahu nominal bea masuk dan pajak impor. Jika disepakati, maka perusahaan jasa kirim akan menangani bea tersebut dan nanti diberi tagihan kepada pembeli. Lalu yang kedua yaitu pos. Kalau lewat pos, barang langsung dialihkan ke kantor pos, lalu kantor pos akan memberi tagihan kepada pembeli dan baru bisa diambil apabila pembeli sudah melunasi tagihan bea masuk dan pajak impor tersebut. Konsep pengawasan bea cukai. Yang pertama yaitu wewenang patroli. Dalam melaksanakan pengawasan, aparat pabean berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang dengan menggunakan senjata api, kapal patroli, dan berwenang mencegah barang sarana pengangkut. Tujuan diadakannya patroli laut agar sarana pengangkut berjalan sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan hak-hak negara, aparat pabean dapat melakukan segala upaya agar ketentuan kepabean dapat dipatuhi, baik terhadap binatang, barang yang kaitannya yang mau diimpor dan diekspor. Yang kedua yaitu wewenang penyegelan. Barang yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya maka harus diawasi oleh kewajiban bea cukai. Namun, dalam pengawasannya tidak dapat dilakukan secara langsung dan terus-menerus. Maka dari itu aparat pabean dapat melakukan dengan penyegelan barang. Yang ketiga yaitu wewenang pemeriksaan barang. Dalam melaksanakan tugas dan memastikan penerimaan barang, aparat pabean dapat melakukan pemeriksaan barang yang diimpor dan diekspor terlebih dahulu. Gimana sih cara mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri? Nah, berikut akan dijelaskan mengenai tata cara ekspor barang ke luar negeri. Yang pertama, pihak importir melakukan pengajuan permohonan kepada pihak bank pembuka letter of credit atau LC yang berguna untuk membuka LC yang ditujukan kepada eksportir. Lalu, pihak bank pembuka LC yang berurusan langsung harus bersedia membuka LC tersebut kepada bank koresponden di kediaman eksportir atau advising bank. Kemudian, pihak advising bank melanjutkan LC tersebut kepada pihak eksportir dan pihak eksportir mempersiapkan dan mengirimkan barang melalui kapal yang dikirim kepada pihak importir. Setelah barang-barang dimuat di dalam kapal, pihak eksportir berhak menerima dokumen pengapalan barang atau BL dari maskapai pelayanan yang digunakan. Kemudian dokumen-dokumen pengapalan serta wesel diserahkan oleh pihak eksportir kepada advising bank yang diminta berperan sebagai negotiating bank. Kemudian dilakukannya tindakan advising bank atau negotiating bank untuk menegosiasikan wesel yang telah diajukan oleh pihak eksportir. Lalu, dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk memperoleh ganti pembayaran. Kemudian, tahap pemeriksaan dokumen-dokumen pengapalan yang dilakukan oleh pihak issuing bank dengan syarat-syarat ketentuan yang telah dicantumkan pada LC, dan jika sesuai maka issuing bank akan meminta pembayaran kepada pihak importir yang telah tertulis dan disepakati pada LC. Pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diajukan atau bertahap dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dilakukan, pihak importir akan meminta debit rekeningnya kepada pihak issuing bank, lalu pihak issuing bank akan mendapatkan ganti pembayaran negotiating bank dengan mengkredit rekening negosiasi bank kepada issuing bank atau pihak ketiga yang telah disetujuinya. Lalu, gimana sih prosedur ekspor barang ke luar negeri? Yang pertama, dari dalam negeri dilakukannya korespondensi dan pembuatan kontrak. Kemudian dilanjutkan ke pembukaan LC dan pihak opening bank akan mengirimkan LC kepada koresponden atau receiving bank, lalu meneruskannya LC kepada pihak eksportir.
dan pihak eksportir menyiapkan barang atau pembuatan barang, kemudian dilakukannya pemesanan transportasi dapat melalui media kapal atau penerbangan dan mendaftarkan serta via muat PEB atau PEBT, lalu dilakukannya pembayaran bea cukai ke pelabuhan muat dan pemuatan barang, lalu dilakukannya pengurusan SGE pada instansi penerbit SGE, kemudian dilakukannya negosiasi LC kepada koresponden receiving bank dan mengirimkan dokumen sesuai dengan LC ke opening bank. Lalu pihak opening bank menyampaikan dokumen kepada pihak importir, kemudian pihak importir akan mengeluarkan barang untuk menuju ke pelabuhan tujuan. Tata cara eksportir. Eksportir merupakan badan usaha atau perorangan sebagai pelaku pembelian barang yang didatangkan dari luar negeri untuk diri sendiri maupun dijual kembali dalam negeri. Serta resiko ditanggung sendiri. Pihak importir wajib melapor kepada Direktur Impor setiap bulan paling lama 15 bulan mengenai terlaksana atau tidaknya importir. Langkah-langkah tahapan proses importir. Pertama, pihak importir melakukan penyampaian pesanan kepada eksportir atau penjual. Kedua, menyarankan bank untuk membuka letter of credit guna eksportir yang digunakan sebagai paying bank. Ketiga, persyaratan-persyaratan letter of credit harus diselesaikan pada opening bank. Keempat, mendapat informasi tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang sebelumnya dikirim dari advising bank atau negotiating bank. Kelima, menyelesaikan persyaratan-persyaratan formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk, dan pajak. Keenam, menyelesaikan setoran pajak, bea masuk, dan lain-lain. Ketujuh, menyelesaikan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada pihak opening bank sesuai ketentuan letter of credit. Kedelapan, melakukan penyerahan tanda bukti telah diselesaikannya formulir importir dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disetujui dan disahkan oleh pihak bank kepada bea cukai untuk mendapatkan delivery order atau DO. Menyerahkan DO dan BL kepada pihak maskapai pelayaran untuk mengeluarkan barang tanpa atau dengan perusahaan ekspedisi. 10. Jika terjadi kerusakan atau barang hilang, berhak mendapatkan klaim ganti rugi kepada pihak eksportir atau pihak maskapai asuransi. Ke-11, melakukan pelunasan wesel saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo apabila belum diselesaikan pihak bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.